Oke, kita masuk ke bisnis model kanvas dari Apple. Yang pertama yaitu customer segment. Apple menjual produknya kepada mass market, artinya mereka tidak melayani sebuah kelompok tertentu saja atau niche market. Mereka menjual produknya ke banyak kalangan, jadi bisa masuk ke banyak kalangan. Hal ini baik untuk mendapatkan penjualan yang sangat banyak, tetapi perlu riset yang mendalam mengenai customer job, pain, dan gain, sehingga produk yang dihasilkan bisa masuk ke semua kalangan ini. Kemudian customer relationship. Apple menggunakan social bonding dan Apple Care. Hal ini digunakan untuk menjaga relasinya ya dengan customernya. Dengan melalui cara yaitu membangun citra dan pandangan sosial yang baik untuk setiap konsumennya. Dan mereka bisa konsultasi untuk permasalahan yang mereka memiliki ya, yang mereka miliki. Hal ini sangat baik untuk menjaga ya, untuk menjaga relasi dengan customernya. Akan tetapi eh, sangat membutuhkan waktu yang lama karena harus per individu gitu. Jadi individu satu, individu dua, tiga, nggak bisa langsung satu, dua, tiga dalam sekali jalan gitu. Kita masuk ke channels. Ada retailer, wholesaler, app store, iTunes, website, dan media sosial. Eh, Keenam channel ini memiliki kemampuan untuk membentuk sebuah eksklusivitas. Jadi produk Apple menjadi terkesan lebih premium, lebih meningkatkan status sosial karena mereka punya store-nya sendiri, punya tempatnya sendiri untuk jualan. Akan tetapi di sisi lain, hal ini membuat Apple menjadi lebih lama prosesnya ya untuk mendistribusikan. Karena fokusnya adalah ke store-nya sendiri. Sedangkan ada banyak store yang bisa mereka masuk. Kemudian kita masuk ke value proposition. Apple mempunyai visi yaitu Apple di setiap meja. Artinya Apple hadir untuk mensupport setiap individu dalam meraih impiannya dan menjadi versi terbaik dari dirinya melalui berbagai produk yang ramah pengguna, berkualitas tinggi, kemudian sistem privasi yang sangat baik, performa yang sangat menunjang, kemudian pengalaman yang mengesankan, dan lain sebagainya. Value ini sendiri bisa dibuktikan ya, dan mereka bisa memberikan dampak yang sangat baik dan besar kepada setiap individunya. Akan tetapi kelemahannya adalah visi ini memerlukan sumber daya yang sangat besar, tidak hanya dana, tapi orang, pemikiran, dan banyak lagi. Kemudian kita masuk ke key activities. Apple melakukan pengembangan produk dan pemasaran. Kedua aktivitas ini memang baik untuk inovasi dan mendapatkan uh, market market size yang lebih besar. Akan tetapi hal ini membuat Apple uh, memerlukan sumber daya yang tinggi dan juga proses yang lama karena mereka harus terus-menerus inovasi, inovasi, inovasi. Bayangkan ada berapa sumber daya yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kita masuk ke key resources. Apple memiliki beberapa key resources yaitu kekayaan intelektual seperti trademark, operating system, digital platform, dan banyak lagi. Kemudian ada citra dari produk itu sendiri, dari brand itu sendiri, dan juga karyawannya. Uh, Key resources ini dimiliki oleh Apple memang sangat baik untuk menunjang keberlangsungan bisnisnya. Hanya saja, seperti yang kita tahu, untuk properti intelektual itu sangat mahal untuk mendapatkannya, trademark dan lain sebagainya. Kita masuk ke kit partners. Apple bekerja sama secara khusus dengan OEM, Original Equipment Manufacturer, record label, app developer, instansi resmi. Seperti Binus contohnya. Mereka kerjasama, menjadi kerjasama untuk menarik karyawan. Cara ini memang baik untuk menjalin hubungan-hubungan dengan pihak-pihak ini memang sangat baik untuk aktivitas bisnisnya, untuk meroleh
sumber daya, memperoleh kualitas, memperoleh pangsa pasar, dan banyak lagi. Hanya saja, untuk bisa mencapai ke titik ini perlu kepercayaan yang tinggi, profesionalitas yang tinggi, supply chain management yang sangat baik, dan pengalaman, biaya, dan banyak lagi. Oke, kita masuk ke cost structure. Biaya yang diperlukan Apple itu ada biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya karyawan. Ketiga biaya ini memerlukan biaya yang sangat tinggi. Akan tetapi di sisi lain, biaya-biaya ini merupakan kunci utama dari berkembangnya dan keberlangsungan dari Apple sendiri. Dan yang terakhir kita masuk ke revenue stream. Apple melakukan penjualan hardware, software, musik, buku, dan banyak media lain, kemudian aplikasi melalui App Store. Memang Apple seperti yang kita lihat mereka mendapatkan banyak sekali penjualan ya, dan masif dari produknya sendiri memiliki harga yang sangat tinggi. Akan tetapi Apple hanya berfokus pada menjual produknya. Apple bisa mendapatkan revenue lain dari iklan, seperti pada YouTube mereka membuat konten kemudian bisa mendapatkan AdSense atau menampilkan iklan pada website dan lain sebagainya. Halo semua, di bagian kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bisnis model patterns dari Apple. Bisnis model patterns yang dianut oleh Apple adalah bisnis model patterns long tail. Hal ini karena Apple sendiri awalnya yang difokuskan dijual adalah produk Macintosh-nya atau Apple komputernya sendiri. Lalu seiring berjalannya waktu, Apple melakukan diversifikasi untuk masuk ke market yang lebih segmented dan niche, yaitu mulai mengeluarkan produk iPod, iPhone, bahkan memasuki bagian health and fitness seperti mengeluarkan aplikasi fitness dan mengeluarkan Apple Watch sebagai salah satu produk pendukungnya. Sekian dan terima kasih. Oke, selanjutnya adalah business model environment. Apa itu? Business model environment adalah suatu model bisnis yang dirancang dan diimplementasikan pada lingkungan. Nah, gunanya itu adalah memberikan nilai tambah perusahaan dalam memperoleh informasi. Jadi, biar bisa lebih produktif dan kompetitif. Nah, dalam business model environment ini terdapat 4 hal, yaitu yang pertama market force, yang kedua industry force, yang ketiga key trends, dan yang terakhir adalah macroeconomic trends. Nah, dari keempat ini nanti juga ada aspek-aspeknya. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari market force. Market force sendiri adalah suatu dorongan dari pasar. Jadi, semua yang berkaitan dengan pasar saat ini seperti customer dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama itu adalah market segment. Nah, target pasar utama yang dimiliki Apple ini adalah orang-orang menengah ke atas yang menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, brand ini itu sudah terkenal dari kualitas dan harganya yang tinggi, sehingga tidak semua orang bisa membeli gawai dari brand Apple ini. Jadi bisa dibilang orang yang membeli ini mendapatkan hak eksklusivitas gitu. Selain itu, target pasarnya itu adalah orang-orang yang sudah paham dan memiliki pengetahuan dengan teknologi dan gawai. Karena brand ini itu juga sudah terkenal dengan keamanan perangkatnya yang tinggi, hasil kamera yang baik, dan performa gawai yang lebih tinggi daripada brand lainnya. Oke, yang kedua dari market force itu adalah market issue. Nah, market issue ini adalah suatu masalah yang ada di saat ini dan mempengaruhi pasar. Nah, kalau di sini di Apple saat ini dunia itu sudah masuk ke era digitalisasi, sehingga hampir semuanya itu membutuhkan gawai atau gadget. Karena alasan tersebut, brand-brand gawai terutama Apple ini akan sangat diuntungkan. Oke, yang ketiga adalah needs and demands, yaitu menganalisa kebutuhan pasar. Nah, di Apple sendiri, needs and demand-nya adalah produk gawai yang memiliki kualitas yang bagus, seperti baterai yang tahan lama, keamanan perangkat yang tinggi, performa yang mumpuni, serta aspek lainnya dengan harga yang terjangkau.
Ini yang dimaksud adalah seperti ponsel pintar yang saat ini kita gunakan. Oke, yang keempat adalah switching cost. Switching cost adalah cara kita menganalisis pengganti dari produk yang dimiliki. Nah, switching cost di sini itu menggunakan ponsel biasa, bukan ponsel pintar seperti dulu, seperti Nexian, Nokia dan sebagainya. Tapi tetap kompetitornya bukan benda seperti itu, tapi brand gawai lainnya seperti Samsung dan Xiaomi. Yang kelima adalah revenue attractiveness, yaitu menganalisa hubungan dengan revenue dan pricing. Harga dianggap lebih tinggi daripada kualitas yang diharapkan. Jadi dalam Apple ini pembaharuannya itu belum bisa menyelesaikan masalah sebenarnya, tetapi revenue yang didapatkan sudah baik. Lalu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu industry force. Industry force ini meliputi 4 hal, yaitu yang pertama kompetitor. Di sini kita menganalisis adalah pesaing perusahaan dalam industri serta mengevaluasi kekuatan yang dimiliki kita. Kompetitor yang dimiliki Apple itu cukup banyak karena barang yang dimiliki Apple ini tidak hanya satu, yaitu mulai dari brand yang mengkhususkan diri ke laptop seperti Asus dan Lenovo, kemudian brand-brand gawai seperti Samsung dan Xiaomi, atau brand-brand yang campur seperti Apple seperti Huawei dan juga Asus dan Xiaomi sebenarnya. Untuk poin kedua dalam industry force adalah new entrants, yaitu menganalisa perusahaan pendatang yang baru dalam industri sebagai pesaing baru. Nah, pada produk gawai sendiri itu kurang banyak celah untuk dimasuki brand baru karena besarnya kompetisi brand-brand gawai besar tadi seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi. Seperti brand asli Indonesia yaitu Advan yang sampai saat ini tuh masih susah untuk mengikuti kemauan pasar. Lalu poin ketiga dari industry force adalah substitute product, yaitu gunanya adalah menganalisa produk dan jasa yang ada di pasar maupun dalam industri. Di Apple sendiri, substitute produknya adalah segala barang-barang gawai seperti ponsel pintar, laptop, smartwatch, tablet, dan lain sebagainya. Tapi selain dari barang gawai itu bisa juga jam biasa seperti jam-jam dari dulu, juga ponsel biasa seperti Nokia tadi. Untuk poin keempat dalam industry force adalah stakeholder, yaitu menganalisa orang-orang yang mempengaruhi perusahaan dan bisnis modelnya. Di Apple sendiri atau di segala bentuk bisnis, stakeholder itu tidak hanya investor saja, tetapi juga termasuk customer, supplier, dan juga pemerintah. Namun investor yang dimiliki Apple juga sangat banyak. Beberapanya adalah Vanguard Group, BlackRock Incorporation, dan Berkshire Hathaway Incorporation. Nah, ketiga perusahaan ini yang memiliki invest yang sangat besar, dan Berkshire Hathaway yaitu holding company sampai saat ini tidak memiliki masalah sehingga tidak mempengaruhi kinerja Apple. Masuk pada poin ketiga yaitu key trends. Key trends ini adalah ada 4 poin, yaitu yang pertama teknologi trends. Nah, pada Apple, era digitalisasi ini di mana segala aspek termasuk ekonomi, sosial, dan pemerintahan mulai bergantung dengan gawai. Nah, era ini itu akan sangat mendukung produk-produk gawai, terutama Apple itu sendiri yang berfokus pada produk-produk gawai. Yang kedua adalah social and cultural trends. Nah, di sini itu menganalisa gaya hidup yang mendukung terhadap perusahaan Apple. Nah, gaya hidup saat ini itu mengarah kepada konsumerisme, individualisme, serta kemudahan dalam hidup. Semua gaya hidup seperti itu sangat terkait dengan gawai, seperti belanja online, itu termasuk dalam konsumerisme, produk TWS, True Wireless Stereo, yaitu individualisme, tidak mau berbicara dengan orang lain, dan yang terakhir adalah AI seperti Siri dan Google Nest. Itu yang akan membantu kehidupan dalam sehari-hari. Yang ketiga adalah socio-economic trends. Ini menganalisa sosial dan ekonomi yang mempengaruhi perusahaan Apple.
Sama seperti gaya hidup saat ini, kehidupan sosial yang ingin mendapatkan segala kemudahan, dan ini akan dibantu dengan Siri atau Google Nest tadi, seperti smart door, smart lamp, smart TV, smart cable, dan barang-barang smart lainnya. Nah, barang-barang ini akan sangat membantu mereka. Yang keempat adalah regulatory trends, di mana ini akan menganalisa peraturan-peraturan yang nanti akan mempengaruhi perusahaan Apple. Nah, keadaan sekarang yaitu pandemi itu membatasi pergerakan masyarakat, sehingga banyak beraktivitas di rumah saja. Nah, karena alasan itu, banyak aktivitas seperti sekolah dan kerja dilaksanakan dari rumah atau WFH, sehingga membutuhkan gawai. Oke, masuk pada poin terakhir yaitu macroeconomic force. Di macroeconomic force ini ada 3 hal, yaitu yang pertama capital market. Capital market ini menganalisa kondisi pasar yang mempengaruhi modal perusahaan. Saat ini itu banyak perusahaan digital yang sudah IPO, membuat masyarakat itu mulai beralih ke digital. Mulai dari masyarakat biasa yang membutuhkan gawai, sampai ke masyarakat yang mulai berinvestasi pada saham-saham perusahaan, yaitu termasuk Apple sendiri. Lalu yang kedua adalah global market condition. Di sini adalah menganalisa perekonomian makro yang sedang terjadi. Nah, saat ini itu terjadi pandemi dan juga kemarin barusan ada perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, dan juga hal-hal lainnya seperti runtuhnya Afghanistan. Hal-hal ini itu menyebabkan kondisi pasar dan ekonomi dunia tidak stabil. Banyak negara-negara yang mengalami inflasi tinggi dan beberapa di ujung tanduk, seperti negara Turki dan Sri Lanka. Turki mengalami inflasi yang sangat tinggi sampai di angka 70%, dan Sri Lanka hanya 39%, tapi sudah sangat hancur karena politik dan sebagainya. Lalu poin yang ketiga dan poin terakhir adalah economic infrastructure, yaitu menganalisa infrastruktur dari bidang ekonomi pasar, di mana perusahaan beroperasi. Nah, di Indonesia sendiri, Apple itu hanya memiliki gerai-gerai di kota-kota besar, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Hal ini tuh dikarenakan segmen pasar yang dituju Apple adalah masyarakat menengah ke atas, dan kebanyakan masyarakat ini tinggalnya hanya di kota besar. Di luar kota-kota besar itu, Apple juga menjual produknya secara daring, yang berarti fasilitas yang diberikan Apple itu juga mumpuni. Sekian saja, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang value proposition canvas dari perusahaan Apple. Yang pertama adalah customer profile. Customer jobs dari Apple adalah orang-orang yang mengikuti teknologi dan inovasi, serta orang-orang yang ingin terlihat kekinian atau up to date. Untuk pain-nya, customer takut jika produk mereka mahal, tidak awet, dan sulit untuk dioperasikan. Selanjutnya ada gain. Customer menginginkan sebuah produk yang canggih, namun tetap bisa menjaga privasi mereka. Selanjutnya ada value map. Produk atau service dari Apple adalah iPhone, iPad, MacBook, AirPods, Apple Watch, iOS, dan macOS. Pain reliever-nya adalah memberikan Apple support, UI yang user-friendly, dan bahan material yang durable. Untuk gain creator, memberikan produk dengan ekosistem yang cukup banyak, memberikan keamanan bagi pengguna, dan branding Apple yang merupakan sebuah brand yang tergolong mewah. Untuk fit-nya, jika dilihat-lihat, customer profile dan value map dari Apple sudah sesuai, sehingga dapat dikatakan bahwa produk atau service Apple sudah fit dengan keinginan customer secara umum. Bisnis Apple mengalami kejatuhan karena salah satu produk mereka, yaitu Apple III, mengalami kegagalan serta keluarnya Steve Jobs yang merupakan salah satu perancang produk Apple I dan Apple II yang sukses di pasaran sebelumnya. Saran kami untuk perusahaan Apple, kami harap Apple dapat lebih memahami konsumennya dengan memperhatikan harga dari beberapa aksesoris Apple yang tergolong cukup mahal. Dan pelajaran bisnis yang dapat diambil adalah
Inovasi memanglah penting bagi perusahaan dan masyarakat. Namun inovasi tidak dapat datang begitu saja, sehingga butuh kerja keras dan perjuangan, atau bahkan pengorbanan seperti Steve Jobs yang harus meninggalkan Apple untuk membuat produk komputer miliknya sendiri.